Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirangkaikan dengan kajian tentang maghrib isya yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali memulai kajian perdana dari kajian yang memang rutin kita lakukan sepanjang tahun, dan bulan Ramadan kemarin kita liburkan. Alhamdulillah, masih di bulan Syawal ini kita sudah bisa kembali memulai daripada kajian rutin kita. Dan Al-Quran memang memerintahkan kita untuk apabila selesai dari satu aktivitas untuk kita segera berpindah pada aktivitas yang lain. Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, maka segeralah berpindah pada pekerjaan berikutnya. Jadi hukum asalnya kita jamaah sekalian adalah terus beraktivitas, terus bergerak. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan fil harakah barakah, fil harakah barakah. Dalam bergerak ada keberkahan. Tentu saja bergerak dan beraktivitas yang kita maksudkan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana sebelum bulan Ramadan jamaah sekalian, kita membahas kajian tafsir dan tadabbur surah Al-Fatihah yang seingat saya kita telah sampai pada ayat yang ketiga. Kita telah menyelesaikan sampai pada ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, juga kita sudah selesaikan Ar-Rahmanir-Rahim. Malam ini insyaallah kita akan lanjut pada ayat yang kelima, ayat Maliki Yaumiddin. Malik artinya yang memiliki, dan malaka yamliku milkun, itu kepemilikan. Jadi istilah milik itu bahasa Arab, Pak. Siapa pemiliknya? Milik itu asalnya milkun. Ya, itu asalnya milkun. Malaka yamliku al-milku. Maka Allah mengatakan maliki, yang memiliki, atau yang menguasai, yang memiliki
atau yang menguasai. Karena siapa yang memiliki dengan kepemilikan penuh, dia memiliki kekuasaan. Makanya barang-barang milik kita itu masuk dalam penguasaan kita. Kalau kita punya milik, terserah kita. Kita mau kasih orang, ya boleh. Ada orang yang minta kita tidak mau kasih, ya boleh. Tidak boleh dipaksa karena namanya milk, al-milk. Dari kata malik itu juga, jamaah sekalian, berubah menjadi al-mamlakah. Al-mamlakah itu artinya kekuasaan atau kerajaan. Ya, makanya negara Saudi itu adalah negara yang berbentuk kerajaan, namanya Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Karena presidennya memang ya raja. Kemudian pada kata maliki juga ada bacaan yang kedua. Ada bacaan yang kedua yaitu maliki. Jadi kalau yang kita selama ini rata-rata kita membacanya maliki, mimnya panjang, maka bacaan yang kedua maliki. Jadi maliki yaumiddin bisa juga dibaca maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin dalam qiraah dan bacaan yang lain. Tidak mengapa kita mempelajari bahwa ada lebih daripada satu bacaan, tapi dalam penerapannya di dalam kehidupan kita, umpamanya di masjid-masjid kita ambil saja yang familiar. Ya, kita ambil saja yang familiar, kita baca saja yang lebih banyak dikenal oleh kaum muslimin. Iya, bukan berarti membaca maliki itu tidak boleh, akan tetapi kita dalam menerapkan perkara-perkara agama, kalau ada yang lebih mayoritas dan lebih mempersatukan kita dan jauh dari fitnah, maka itu yang kita pilih. Itu berarti bahwasanya dalam masalah-masalah agama ini memang kadang-kadang ada lebih daripada satu, akan tetapi tetap kita melihat mana yang lebih maslahat. Iya. Saya pernah tinggal di dalam kampus Universitas Islam Madinah. Itu imamnya memang yang spesialis menguasai macam-macam qiraah, macam-macam bacaan. Yang imam di situ memang yang dari Fakultas Al-Quran. Ya, jarang dari fakultas lain yang membaca menjadi imam. Maka kalau kita membaca kalau kita ikut sholat itu kadang-kadang di dalam sholat baru kita paham, oh ternyata ada bacaan seperti itu. Tapi itu tidak keluar dari kampus, ya, tidak dibaca di masyarakat umum. Adapun di dalam kampus, karena adalah orang-orang yang terpelajar, maka itu tidak mengapa. Iya. Jadi ada bacaan yang menurut kita tidak pernah kita dengar. Ya, pernah kita dengar. Umpamanya ada bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu tadi Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang tidak boleh kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat awam.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu benar. Tapi walaupun benar, tidak boleh dibaca di tengah-tengah masyarakat umum, karena lebih banyak yang awam dibandingkan dengan yang faham. Maka itu juga contoh daripada bacaan itu ya lebih daripada satu qiraah. Iya, kita tidak terlalu jauh membahas masalah qiraah itu ya. Samping secara pribadi bukan jurusan saya ya tentang spesialis qiraah itu. Sekarang apa makna daripada Malik? Apa definisi daripada Malik? Al-Malik itu manittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Jadi Al-Malik itu adalah siapa yang memiliki sifat kekuasaan atau siapa yang memiliki sifat kerajaan. Allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Jadi siapa yang penguasa, baik kata-kata kekuasaan itu mungkin disandarkan kepada makhluk, ya memang manusia ini ada penguasa, ya ada pemimpin, ataupun yang disandarkan kepada Allah, dan Allah maksudnya dalam ayat ini bukan kepada penguasa-penguasa makhluk dunia. Jadi kalau penguasa itu memang konsekuensinya dia punya hak untuk menyuruh dan dia punya hak untuk melarang. Jadi pentingnya untuk kita memahami substansi sebuah ungkapan kata-kata, bahwa ternyata Maliki yang memiliki atau yang menguasai atau yang merajai, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tepat pantas kalau Allah menyuruh dan melarang. Maka apa makna daripada ungkapan kata-kata itu ketika kita memahaminya? Kita tidak akan berkeberatan, ya. Kita tidak akan pernah menolak kalau Allah yang memerintahkan dan Allah yang melarang. Jadi memang Allah itu sifatnya menyuruh dan melarang. Jadi kita harus menerima kenyataan itu, kalau Allah menyuruh dan kalau Allah melarang. Karena memang dia Malik, dia adalah penguasa, dia adalah pemilik. Bahkan kepemilikan Allah itu adalah al-alamin, seluruh alam semesta. Yang selanjutnya, kalau dia adalah penguasa dan pemilik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga berhak untuk yuthibu wa yu'aqibu. Dia punya hak untuk memberikan ganjaran kebaikan pada setiap orang yang melakukan kebaikan, dan dia punya hak untuk menghukum bagi orang yang melakukan pelanggaran. Nah, itu penjelasan poin yang kedua. Kalau dia Malik, dia punya hak untuk menyuruh dan dia punya hak untuk melarang. Iya. Kalau dia penguasa dan dia adalah pemilik, maka dia punya hak untuk memberikan ganjaran pada setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, dan dia juga punya hak untuk menghukum, menjatuhkan hukuman pada hambanya yang melakukan pelanggaran. Nah, sampai di sini itu masih ada kemiripan antara penguasa dalam arti Allah sebagai pencipta dan penguasa yang disandarkan kepada makhluk.
Jadi penguasa, mungkin kita bahasakan pemimpin. Pemimpin itu punya hak untuk menyuruh dan melarang. Pemimpin itu punya hak untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan ketika yang dipimpin itu tepat untuk diberikan sesuatu. Sebagaimana dia punya hak untuk memberikan hukuman ketika dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh bawahannya itu membahayakan. Nah, itu dalam kehidupan kita sangat dibutuhkan pemimpin yang menyuruh dan melarang, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Itu sangat kita membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Kita juga membutuhkan pemimpin yang memberikan berita gembira dan memberikan berita ancaman. Berita gembira itu ketika kita berprestasi. Berita ancaman itu ketika kita melanggar daripada aturan-aturan itu. Tapi yang asal yang punya akan hak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'i anwa'it tasarrufat. Selanjutnya masih penjelasan tentang maliki. Karena dia adalah al-malik, dia adalah pemilik, dia adalah penguasa, dia adalah raja, maka dia punya hak. Dia punya hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu pada seluruh makhluknya dan pada seluruh hambanya. Dia punya hak untuk membuat kebijakan-kebijakan. Kira-kira kalau kita mau bahasakan dengan bahasa egois, ya, dengan bahasa egois, yang namanya orang yang punya kekuasaan itu, yang memiliki kerajaan itu, ya terserah dia maunya bagaimana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setiap hikmah yang ia putuskan pada hamba-hambanya ini, setiap hikmah yang Allah putuskan pada setiap hamba-hambanya ini pasti itu kebaikan. Karena Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Allah tidak mungkin berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Iya. Dalam keadaan Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tidak mungkin Tuhanmu itu berbuat zalim kepada hambanya. Akan tetapi kita bisa mengatakan bahwa andaikan pun Allah mau melakukan kezaliman itu, maka dia punya hak. Ya, apa bahasa egonya? Mau-maunya Allah. Karena dia yang memiliki kekuasaan. Tapi dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan sesuatu yang bersifat zalim kepada hambanya. Jadi apa yang terjadi pada diri manusia ini, apapun yang terjadi pada diri manusia ini, kalau dia orang beriman, harus ditambah dengan kata-kata kalau dia orang beriman, kalau dia orang bertakwa. Apa contohnya? Kita kan kalau berusaha selalu maunya sukses, Pak. Selalu maunya sukses. Selalu maunya berhasil. Jadi kita sudah berusaha, maksimal usaha kita. Kita sudah berdoa, sudah maksimal doa kita. Kita sudah berikhtiar, sudah maksimal ikhtiar kita. Sudah maksimal ikhtiar kita. Ternyata ikhtiar kita sudah maksimal, doa kita sudah maksimal, ternyata apa yang kita cita-citakan itu tidak sampai. Apa yang kita cita-citakan itu tidak sampai. Umpamanya kita berusaha, ternyata kita rugi. Tapi kita melewati rute-rute yang ditetapkan oleh hukum ini, bahwa kita berusaha mencari barang yang halal, kemudian kita berdoa baik-baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita mengalami kegagalan itu, disinilah pentingnya seorang muslim itu memahami yang namanya hikmah.
bahwa setiap hikmah, setiap kegagalan itu pasti ada hikmah. Kan kita itu kalau berusaha selalu mau satu opsi saja, pokoknya berhasil. Tapi ternyata dalam kenyataannya terkadang kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran besar bagi seseorang. Ada orang karena kegagalan yang pertama justru menjadi sebuah hikmah yang besar, ya, pada orang tersebut. Iya. Ada, saya ingat salah seorang teman SD. Iya. Dia itu Masya Allah setelah sarjana sudah dapat ijazah, ya, dia keliling kemana-mana Pak, sampai kemudian dia cari kerja, ya, bertahun-tahun itu dia keliling kemana-mana itu, melamar, terkadang kerja di situ beberapa bulan saja, iya. Pada akhirnya dia dipanggil oleh salah seorang keluarganya, iya, pergi ke Kalimantan. Ini cerita sedikit. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa itu hikmah. Jadi dia mendaftar di salah satu perusahaan, sebagai di situ distributor, ya, semen Padang. Iya. Salah satu distributor terbesar katanya di Kalimantan, disitulah dia bekerja. Iya. Teman yang saya cerita ini kan sudah bertahun-tahun tadi ke sana kemari sampai kemudian dia pergi cari pekerjaan. Tidak ada yang cocok. Apa yang terjadi, Pak? Dia menjadi karyawan biasa di tempat itu. Dan ini cerita, ya, cerita kenyataan ini. Dia menjadi karyawan di tempat itu dan kebetulan dia masih seorang pemuda, belum menikah pada waktu itu. Bekerja, subhanallah, Allah takdirkan bosnya itu, ownernya perusahaan itu meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia. Nah, ini saya punya teman ini, ya, karena belum menikah, ya, ada yang urus, Pak, ya, karena orangnya masih muda, ganteng, ya. Akhirnya setelah meninggal itu direkturnya, pemiliknya daripada perusahaan itu, ternyata Allah jodohkan dengan, ya, istrinya direkturnya ini setelah meninggal, setelah habis masa idahnya, dia peristrikan, Pak. Dia peristrikan, jadi karyawan biasa, langsung jadi direktur. Pak. Subhanallah, begitulah pengaturan Allah. Ada orang yang bertahun-tahun bekerja, dia capek, tiba-tiba ada orang kayak main catur, pindah kok, saya lagi. Jadi ternyata kehidupan itu, Pak, subhanallah, hanya persoalan geser-geser saja, sedikit geser-geser. Iya. Sekarang ini, ya, orang main geser-geser mencari calon pemimpin, geser-geser saja. Iya. Yang sudah selesai, pindahkan lagi, ada lagi yang datang. Begitu saja dalam kehidupan ini. Jadi kalau Allah mau, gampang sekali. Iya. Saya bilang Masya Allah. Dan pernah saya ketemu di kampung, Pak. Bisanya itu kamu jadi direktur sekarang. Bilang begitulah. Ya, jalan ceritanya. Meninggal saya punya bos, saya peristrikan istri setelah habis masa idahnya, langsung jadi bos. Yang dulunya karyawan biasa. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja ada sesuatu yang kau tidak suka, tapi itu yang baik bagi kamu. Dan sebaliknya, bisa saja ada sesuatu yang kamu, ya, suka, tapi itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak tahu. Jadi menjadi orang yang beriman itu sebenarnya simpel sekali, Pak. Iya. Kalau kita berhasil, kita bersyukur. Kalau belum berhasil, kita bersabar. Jadi dua saja, syukur sabar, syukur sabar. Ini dari inspirasi kita tentang apa? Al-Malik, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu pada hamba-hambanya.
Yang terpenting bagi kita jamaah sekalian adalah di saat kita berhasil atau di saat kita gagal, apakah kita dalam keadaan beriman? Jadi kegagalan kita dalam keadaan beriman, termasuk kegagalan itu adalah kegagalan yang berpahala, Pak. Ya, kegagalan yang berpahala. Ya. Apa saja dalam kehidupan kita ini yang kita anggap kita gagal-gagal sedikit, itu adalah kegagalan yang berpahala. Ya, gagal umpamanya tidak jadi pergi haji. Ya, karena sesuatu dan lain hal. Gagal tidak jadi pergi umrah. Jangan terlalu sedih karena sesuatu yang bukan kita yang menetapkan. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi cerita yang saya pernah dengarkan, Pak. Ada orang yang dipecat dari pekerjaannya itu. Yang dipecat dari pekerjaannya. Ternyata setelah dipecat dari pekerjaannya itu, Pak, Masya Allah, muncul itu semangatnya untuk mandiri. Ternyata beberapa tahun setelah itu dia juga membuka perusahaan besar, ya, bahkan menyaingi daripada perusahaan yang pernah dia tempati bekerja. Andaikan mungkin dia tetap menjadi karyawan di situ, maka mungkin dia begitu-begitu saja. Maka andaikan orang yang dipecat ini, ya, mau sebenarnya bersyukur, dia akan datang kepada pimpinan perusahaannya itu dan mengatakan, terima kasih banyak Pak karena Bapak memecat saya dulu. Banyak hal-hal yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Bukankah Buya Hamka, ya, ketuamu yang pertama, itu menyelesaikan tafsir Al-Azharnya di dalam penjara. Ketika ia dipenjarakan oleh Presiden Soekarno, justru dia punya waktu untuk mengarang buku di dalam penjara. Ada orang, Pak, yang selama ini mungkin tidak pernah dia sholat, tidak pernah dia baca Quran. Begitu dia di penjara, rajin sholat, ya, bahkan keluar dari penjara menghafal Al-Quran. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan takdir pada seseorang. Ya, tapi kalau bisa, Pak, kita hafal Quran, ya, mudah-mudahan tidak lewat penjara. Ya, kita bisa hafal Quran. Ya, kalau begitu kita harus masuk penjara semua. Mudah-mudahan tidak lewat jalan itu. Kita bisa sholat dengan baik, kita bisa menghafal dengan baik, kita bisa faham agama dengan baik, ya, tidak melewati daripada takdir-takdir yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maliki Yaumiddin. Dialah yang memiliki hari pembalasan. Di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hari kiamat itu kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyandarkan hari kiamat itu kepemilikannya kepada Allah dengan mengatakan Maliki Yaumiddin. Dialah yang memiliki atau yang menguasai daripada hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah. Yang mana yang dimaksud dengan hari pembalasan itu, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Itu maksudnya daripada Yaumuddin. Nah, hari kiamat itu jamaah sekalian banyak sekali namanya. Yang pertama Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kiamat itu berasal dari kata-kata qama yaqumu qiyam. Qama yaqumu qiyam. Qiyamah artinya bangkit. Artinya bangkit. Dan setiap penamaan itu ada filosofinya. Bukan sekedar penamaan begitu saja, tapi ada kaitannya dengan keadaan manusia. Dikatakan Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, karena memang Allah membangkitkan manusia yang masuk ke dalam alam barzah itu pada suatu saat akan dibangkitkan semua. Ya, yauma yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum. Jadi manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Yang pertama adalah karena Allah mengatakan Yaumul Qiyamah, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Kemudian di antara nama hari kiamat itu adalah Yaumuddin.
yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. Yaumuddin artinya hari pembalasan. Hari pembalasan. Kenapa dikatakan hari kebangkitan itu adalah hari pembalasan? Karena memang kenyataannya bahwa ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara aktivitas Allah pada hari itu betul-betul memberikan pembalasan pada manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah berikan pembalasan. Makanya dikatakan sebagai yaumuddin li'annahu yaumu yudanun nasu fihi bi'amalihim, karena pada hari itu memang adalah hari momentum dibalasnya setiap manusia pada setiap apa yang pernah dia kerjakan di dunia. Yang pernah melakukan kebaikan dibalas dengan kebaikan, yang pernah melakukan kejahatan akan dibalas juga dengan kejahatan. Nah, itulah yang kita hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa itu dzarrah, Pak? Dzarrah itu adalah benda terkecil. Ya, yang kita istilahkan atom atau sebiji sawi yang tidak mungkin bisa terlihat terkecuali dengan alat pembesar, kaca mikroskop. Ya, kalau pasir itu belum masuk dalam kategori dzarrah karena masih terlihat, karena kita masih raba. Bahkan mungkin debu itu masih terlalu besar. Yang lebih kecil daripada itu, tapi dia ada. Kata Allah, siapa yang melakukan kebaikan sebiji atom, yarahu, pasti Allah akan memperlihatkannya. Demikian juga sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan itu, maka pasti Allah akan memperlihatkannya. Kenapa? Karena pada hari itu adalah hari kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa itu, Pak, kalau kita belanja, iya. Nah, biasa kalau di Indomaret, iya, kita belanja, nah, dikasih kembali kita punya uang, iya, 100 rupiah, iya, 200 rupiah, iya. Nah, mungkin kita katakan, tidak usah nih, kalau 200 mau beli apa juga, iya. Tapi di hari kemudian, yang receh-receh pun itu Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan. Tidak ada istilah bilang uang receh, jangan. Semua Allah hitung, semua Allah perlihatkan, karena hari itu adalah hari yang memang Allah memberlakukan keadilannya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil di hari kemudian kelak nanti. وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَظْهَرُ لِلْخَلْقِ تَمَامُ الظُّهُورِ كَمَالُ مُلْكِهِ وَعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ. Dikatakan dia memiliki hari pembalasan karena pada hari itu nampak betul bagi kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, dengan jelas kesempurnaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kalau dalam kehidupan dunia ini kita masih mengatakan, kenapa Allah menimpakan saya seperti ini? Allah tidak adil. Nah, itu di dunia. Tapi di hari kemudian kelak nanti betul-betul akan nampak di hadapan mata kita kesempurnaan kemahakuasaan Allah dan kesempurnaan keadilan Allah dan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada hari itu nampak kesempurnaan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hari itu juga nampak terputusnya seluruh kekuasaan yang pernah dimiliki oleh manusia. Ya, kalau di dunia ini, Pak, ya mungkin kita katakan dia sudah tidak punya kekuasaan karena dia sudah pensiun. Ya, dia masih punya kekuasaan, masih bisa mungkin menyuruh orang-orang dekatnya walaupun sudah pensiun. Ya, masih bisa dia suruh anaknya. Berarti masih ada sedikit kebijakannya. Tapi di hari kemudian kelak nanti, di samping Allah menampakkan kemahakuasaannya sempurna, kemahaadilannya secara sempurna, dan kemahakerajaannya secara sempurna, Allah juga memperlihatkan
terputusnya, hilangnya kekuasaan-kekuasaan yang pernah dimiliki oleh manusia ketika di dunia. Jadi, yang pertama kita akan kembali siapa penguasa tertinggi di sebuah negara. Maka kita katakan presiden. Siapa penguasa tertinggi di sebuah provinsi? Kita katakan ya gubernur. Siapa penguasa tertinggi di sebuah kabupaten? Dia adalah Pak Bupati dan seterusnya. Maka pada hari itu jamaah sekalian, yastawi fi dzalikal yaumi al-muluku war-ra'aya wal-'abid wal-ahrar. Pada hari itu semua sama antara yang pernah menjadi raja dan penguasa dengan seorang pengembala. Tidak ada bedanya pada hari itu, Pak. Antara yang pernah jadi raja, pernah jadi pemimpin tertinggi di dunia dengan seorang pengembala itu sama. Wal abid wal ahrar, hamba sahaya dan orang merdeka sama perlakuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, Pak, ya, kalau orang pernah menduduki sebuah kedudukan jabatan-jabatan, pasti masih kita bedakan. Pasti masih kita bedakan, Pak. Ya, umpamanya Pak JK, ya, mantan wakil presiden, walaupun beliau sudah pensiun, tapi masih dihormati banyak orang. Ya, masih datang orang-orang politisi menghadap sama beliau. Ya, bagaimana ini, Pak? Ya, masih minta pendapat. Tapi di hari kemudian kelak nanti, semua yang pernah ada kedudukannya, semua yang pernah ada kekuasaannya, semua yang pernah ada kebijakannya itu terputus. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kemahakuasaannya. Allah ingin memperlihatkan kerajaannya yang tanpa batas itu. Bahkan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina mulukud dunya wa ainal jababirah." Pada hari itu Allah mengatakan, mana itu pemimpin-pemimpin dunia, mana itu penguasa-penguasa, mana itu raja-raja dunia dulu yang tangan besi, ya, yang bisa melakukan apa saja, mana itu? Ainal muluk. Dan tentu saja pada saat itu semua tertunduk hanya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu jamaah sekalian, orang tidak pernah lagi berpikir tentang orang lain, hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Allah mengatakan dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang akan berpisah dengan saudara kandungnya sendiri. Ya, yang ada hubungan darah yang disebutkan semuanya di sini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Akan berpisah dengan ibunya dan dengan bapaknya, abinya, umminya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sahibah dari istrinya dan dari anak kandungnya sendiri. Semua yang disebutkan di sini adalah orang yang punya hubungan darah semua. Ya. Kenapa Allah sebutkan itu yang terdekat? Artinya yang terdekat saja tidak saling mengurus, apalagi kalau cuma kawan tetangga saja. Ya. Apalagi kalau cuma teman minum kopi saja, oh tidak kuperhatikan kok. Sedangkan anakku saya tidak perhatikan, sedangkan istriku saya tidak perhatikan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang pada hari itu hanya sibuk mengurus dirinya sendiri. Kenapa, Pak? Karena diriku saja ini belum tentu saya bisa selamat, boro-boro saya mengurus Anda. Itulah kenyataan pada hari itu, Pak. Jadi tidak ada lagi istilah tolong-menolong. Mungkin kita bayangkan ada seorang bapak yang mungkin kurang sedikit amalnya, kurang, dia butuh tambahan sedikit. Iya. Kalau di dunia ini, Pak, namanya bapak kita, Pak, namanya orang tua kita, Pak. Iya. Apa saja dia minta, kalau kita mampu ambil, Pak. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik, kau dan hartamu itu milik bapakmu. Iya. Maka sangat aneh kalau ada anak yang mengatakan, bapakku ambil uangku. Jangankan uangmu, dirimu itu adalah milik bapakmu.
Iya, ada orang yang melaporkan ibunya ke pengadilan, Allahul musta'an. Iya, gara-gara diambil apanya. Iya, tidak minta izin pun orang tuamu itu, kau dan hartamu adalah miliknya. Tapi di hari kemudian kelak nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri pada hari itu. Ada wajah-wajah yang berseri-seri pada hari itu. Ya. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa karena gembiranya. Coba bayangkan, Pak. Saya ingat, Pak, ketika saya masih mahasiswa di Madinah dulu. Iya. Itu ya waktu itu kan belum ada HP. Ya, jadi pengumuman kalau kita habis ujian itu ditempel saja itu kertas, Pak, ditempel itu kertas, ya. Ini yang dapat angka begini. Saya itu, Pak, termasuk di antara orang yang tidak pernah melihat langsung saya punya angka. Karena ya saya apa istilahnya orang sport jantung. Iya. Dan di sana itu, Pak, luar biasa memang motivasinya. Iya. Kalau ada mata kuliah yang tidak lulus 3, itu disuruh mengulang yang 3 itu. Disuruh mengulang yang 3 itu. Kalau sudah diulang masih ada yang tersisa, disuruh lagi apa istilahnya remedial, disuruh lagi mengulang 1 kali. Jadi 2 kali saja. Ya, pertama ulang. Ya, ujianmu. Kedua, kalau ternyata tidak lolos walaupun 1 mata kuliah, silahkan urus ya barang-barangmu, ya, Anda akan dideportasi pulang. Iya, makanya karena saya kodong ini orang biasa-biasa ya, tidak cerdas. Makanya saya takut sekali kalau ujian itu. Cuma dapat informasi dari teman, oh lulus Bahrun, alhamdulillah. Baru saya pergi lihat. Bisa dibayangkan pada hari kemudian itu, Pak, ketika pengumuman antara lulus dengan tidak lulus itu sudah keluar, maka di hari itu hanya ada 2, Pak. 1 kemungkinan di surga, 1 kemungkinan di neraka. Yang sering saya katakan, tidak ada antaranya, Pak. Iya. Kalau tidak lulus di Madinah, masih banyak kemungkinan saya pulang. Saya pulang ke kampung saya. Ya, mungkin saya buka usaha-usaha kecil, ya, jual-jual Indomie apa, sudah. Tapi di hari kemudian kelak nanti tidak ada opsi, Pak. Immal jannah wa imman nar. Hanya ada 2 tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yaitu surga atau neraka. Tidak ada antaranya surga dan neraka. Maka pantaslah pada hari itu manusia tidak akan pernah mau sibuk mengurus urusan orang lain, hanya memperhatikan tentang urusannya, apakah dia lulus atau tidak lulus. Ada kisah daripada Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara keadaan manusia ketika dibangkitkan di hari kemudian kelak nanti, Pak, itu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tak sehelai benang pun yang melengket di badan-badan kita. Kita bisa bayangkan itu. Ya, artinya kelihatan aurat kita. Maka ini Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membayangkan bahwa keadaan pada hari itu ada kemirip-miripan dengan dunia. Ya. Kita saja, Pak, kadang-kadang kodong ada orang gila itu yang ya lewat. Wah, kita yang malu, Pak. Kita yang malu, ya. Tidak mau lihat. Bagaimana pada hari itu secara serentak manusia berada dalam keadaan telanjang bulat, sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana nih pada hari itu? Berarti manusia pada hari itu saling memandang aurat. Itu bayangannya Aisyah. Bagaimana malu tak pada hari itu, Pak? Bagaimana itu? Kita tidak pakai pakaian. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Aisyah, tidak ada lagi kesempatannya, waktunya orang untuk memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Tidak ada lagi, Pak. Kenapa? Karena yang dihadapi jauh lebih dahsyat
dan jauh lebih menegangkan. Ya, saya kasih contoh Pak. Kalau ada orang yang telanjang bulat, tiba-tiba sudah kebakaran di suatu tempat Pak, kebakaran. Masih ada orang yang perhatikan itu yang tidak pakai celana? Masa kita mau perhatikan itu? Ini kebakaran ini. Iya. Atau kita katakan ada kebakaran, tiba-tiba mengatakan, saya nampaknya biar di rumahku dulu karena lagi belum makan pagi, mau cari makan pagi dulu nasi kuning. Tidak ada kesempatan untuk mengurus hal-hal yang sepele. Begitu juga yang terjadi pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, dan inilah makna daripada maliki yaumiddin, adalah hari yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, sudah masuk waktu, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.